Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita mulai dari gedung rektorat. Gedung rektorat ini biasanya mengurusi segala sesuatu dan urusan yang menyangkut Universitas Muhammadiyah Purwokerto. UMP ini punya banyak banget pilihan prodi yang bisa kalian pilih. Jadi UMP punya 11 fakultas, program pascasarjana, program profesi buat guru, apoteker, dan juga program buat nurse. Dan yang perlu kalian tahu, UMP ini adalah kampus swasta terbesar di Jawa Tengah bagian barat. UMP ini berdiri sejak 5 April 1965. Jadi udah banyak banget alumni yang tersebar di dalam maupun luar negeri. Kalian suka nongkrong atau kalian orangnya suka ngopi? Tenang, di UMP ini ada gedung penerimaan mahasiswa baru yang emang didesain ala kafe. Jadi di sini tuh kopinya enak-enak. Dan kalau kalian mahasiswa baru di sini, pasti suka banget tempat ini. Buat kalian yang suka foto-foto, UMP has the answer. Jadi air mancur ini adalah spot terbaik buat kalian foto-foto kalau kalian jadi mahasiswa baru atau kalian wisuda. Jadi ini adalah komplek gazebo dari UMP. Di sini kalian bisa nyantui atau berteduh, atau kalian bisa menikmati fasilitas internet yang super cepat. Jadi ini adalah lapangan basketnya UMP. Selain itu kalian bisa main bola atau kalian main tenis dan kalian juga bisa jogging. Di belakangku ini adalah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi buat kalian yang belum tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa, beliau adalah pendiri dari Muhammadiyah. Makanya UMP mengabadikan nama beliau menjadi nama masjid ini. Dan buat kalian yang suka diskusi, di sini juga disediakan tempat untuk diskusi. Dan kalau malam, ini masjid keren banget karena ada cahaya-cahaya lampu yang bikin masjid ini tambah megah. Kalian penasaran nggak dengan gedung tertinggi di Purwokerto? Ini adalah UMP Tower atau Gedung Kiai Haji A.R. Fahrudin. Yang dimana di dalam gedung itu banyak banget fasilitas yang menunjang kegiatan akademik di UMP. Kalau kamu pengen jadi dokter, UMP ini punya fasilitas laboratorium yang lengkap dan nyaman. Dan kalian gak usah khawatir karena ditunjang dengan tenaga pendidik yang profesional.
Areal seluas 5 hektar dengan pemandangan yang asri. Ini adalah Kompleks Sains Tekno. Jadi di sini tuh ada kafe, ada asrama unggulan, ada masjid, ada riset center, dan yang unik di sini ada kebun kelapa kopior. Kalau ngomongin kebun kelapa yang di UMP, ini adalah Coconut Research Centernya UMP yang khusus meneliti tentang kelapa kopior dan plasma nutfanya. Dan gak main-main, untuk meneliti kelapa kopior ini berkolaborasi dengan SIRAT dari Prancis dan juga University of Queensland dari Australia. Wow, ini keren banget desain cuy. Jadi pengen makan kopior. Ini adalah asrama unggulan UMP. Selayaknya asrama, kalian bisa istirahat, kalian bisa belajar, dan di sini juga ada program-program unggulan seperti tahfidz, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan kalian juga bisa belajar leadership dan entrepreneur. Jadi itu tadi kampus tour Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan buat kalian yang punya rekomendasi kampus mana yang harus aku jelajahi, silahkan komen di bawah. Dan juga buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan see you. Kopior dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Irfan. wabarakatuh. Pak Irfan. Salam kenal ya. Ih Pak. Saya juga harus kenalan dulu sama teman-teman UMP nih. Karena masih baru. Dari Uni Muda kurang berapa? Masih kurang banyak nopo nggih Pak? Nah ya, kalau di catatan ada 14 apa ya? Ada sekitar 14. Catatan awal nggak tahu, mungkin setelah ada tambahan nggak tahu. Di waktunya nanggung ya, ternyata saya baru ingat karena kan beda waktu ya di sana ya. Nggih. Gitu. Pak. Kayak gini aja, tak mulai aja, nanti mungkin tak rekam, nanti tak share ya rekamannya ke teman-teman yang nanti mungkin nggak bisa ikut besok. Coba kebetulan tadi ada rapat jadi nggak bisa pas jam 3 gitu. Baik ya, tak mulai ya teman-teman. Semoga pada keadaan sehat. Ini luar biasa ya dengan teman-teman muda. Tadi udah tak kenalkan UMP ya. Dulu Pak Rektor itu Pak Rustam Haji masih nggak? Rektor Uni Muda. Udah ganti ya? Dulu pernah tuh Uni Muda ke UMP. Dulu saya nyambut mereka. Oke, baik teman-teman dari UMP dan teman-teman dari Uni Muda. Perkenalkan, saya Irfan Fatur Rahman ya, dosen masih baru sebenarnya. Masih menyesuaikan. Itu ada Mbak Puji itu kadang sering sekali kontak saya, Pak kuliah kapan gitu ya, karena kebetulan saya di UMP juga jadi kepala biro humas, jadi waktunya ngaturnya agak sulit sekali gitu, tapi harus saya bertemu dengan teman-teman. Nanti saya kayak Mbak Puji itu mungkin kayak saya ngajar filsafat PAUD, nanti saya akan coba tumpuk kuliahnya, nanti akan
biar tanya ke Mbak Puji, ataukah nanti saya akan model rekaman video, nanti terus kita ketemu diskusi. Begitu juga dengan mata kuliah ini ya, teman-teman. Nanti karena saya melihatnya juga salah satu kesulitannya kalau kelas jarak jauh kan memang tidak semua mendapatkan internet ya, agak sulit, apalagi ini Zoom. Sebelumnya pada kuliahnya pakai apa ini? Sama Mbak Desti itu? Google Pakai Meet apa? biasanya Google Meet. Google Meet ya, nanti disepakati juga. Oke teman-teman, saya akan menyampaikan RPS-nya biar nanti lebih enak, lebih tertata. Teman-teman, alhamdulillah kebetulan saya dipasrahi untuk mengajar terkait dengan mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Ini akan menarik ya menurut saya, karena ini ada teman-teman dari Uni Muda. Nanti di Uni Muda di Sorong itu seperti apa, di Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah seperti apa, nanti kita sharing seperti apa. Karena pasti bicara tentang pendidikan anak dalam keluarga ini akan dipengaruhi oleh budaya lokal, terus tradisi dan sebagainya. Nah, ini sebagai pengantar. Jadi mata kuliah ini nanti capaian pembelajarannya itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan. Terus nanti terkait kuliah ini juga akan nantinya akan mendapatkan beberapa penyelesaian persoalan ya dari apa yang nanti kita diskusikan. Terus nanti juga ini juga akan membantu teman-teman nanti ketika di lembaga PAUD, terus dalam pengembangan PAUD, terus pendekatannya kan seperti apa terkait pendidikan anak dalam keluarga ini. Nah ini mata kuliah ini juga nanti lebih banyak ini ya, membahas tentang dan peran keluarga. Nah ini penting. Nanti kami akan coba, kalau saya kuliahnya enak-enak saja, semua teman-teman ini adalah guru. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantoro itu adalah semua orang adalah guru, setiap tempat adalah sebagai sekolah. Nah ini semuanya nanti saya akan belajar ke teman-teman Uni Muda, akan belajar ke teman-teman UMP seperti apa, sharing gitu. Nah pokok pembahasannya nanti di mata kuliah ini itu ada, kita akan membahas apa sih pengertian keluarga, bentuk, struktur, dan fungsi keluarga, yang selalunya tentang pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga. Terus dimensi bentuk, nanti kita akan diskusi itu karakteristik pola asuhan orang tua dalam keluarga. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan anak dalam keluarga. Ini nanti kajian pustakanya mungkin nanti ada beberapa tugas biar untuk pembiasaan teman-teman, mungkin nanti nge-review jurnal dan sebagainya. Biar nanti kan mungkin teman-teman kayak di Uni Muda itu di semester akhir ya, saya lihat itu ada kurikulum publikasi dan penelitian apa-apa itu. Kan udah terbiasa berarti mereka. Kalau di UMP malah mungkin tidak ada materi yang spesifik gitu, hanya metopen saja. Nah ini terkait media pembelajaran. Nah, nanti kita sepakati saja. Kalau nyamannya pakai media Zoom, kita pakai media Zoom. Kalau pakai Google Meet, nanti mungkin lebih ringan ya, pakai Google Meet, nanti pakai Google Meet. Nah, biar nanti efektif mungkin nanti modelnya saya besok akan membagikan YouTube rekaman habis itu kita di dalam grup bisa, atau nanti kita untuk konfirmasi, saling konfirmasi, kita diskusi di Gomit gitu. Itu karena ini ketinggalan cukup jauh ya. Kemarin itu saya sempat masuk ke grup matkul UM Surabaya gitu. Udah percaya diri ternyata saya di Capri gitu. Itu tapi memang luar biasa ini kelas-kelas apa ini, saya masuk ke sini salah, masuk sini salah gitu. Ternyata beda kelas juga. Ini baru ketemu alhamdulillah. Karena saya juga belum pernah bertatap muka langsung untuk yang UMP ya. Pandemi ini luar biasa. Oke, ini nanti kita pilih saja ya. Komit aja, nanti untuk pembelajaran yang lain mungkin saya akan rekaman ngajar saya, tak share, terus diskusi, nanti penugasan. Nah ini
Sebagai awal nih untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini anggap aja pertemuan pertama ya, karena beberapa kendala kemarin saya mencari mana sih mahasiswanya, mana, kapan dan sebagainya. Teman-teman juga bingung gitu ya, dosennya bingung apalagi teman-teman ya yang ngelakuin gitu. Ini nanti capaian pembelajarannya pertama teman-teman akan memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengasuhan yang positif dalam keluarga. Ya, indikatornya nanti peranan pendidikan dan pengasuhan tepat efektif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Nah, nanti ini sebagai ceramah, terus kontrak perkuliahan kita sepakati nanti akan seperti apa, terus overview pendidikan pengasuhan anak. Nanti saya akan sampaikan beberapa materi. Terus untuk pertemuan selanjutnya, nah ini dapat memahami, menjelaskan pengertian keluarga, dapat memahami dan menjelaskan bentuk, struktur, dan fungsi keluarga. Nanti ya, saya akan coba buat rekaman biar mempermudah. Tak rekam di YouTube kan nanti bisa diulang-ulang. Baru nanti kita ada pertemuan pakai Gomit dan sebagainya. Di pertemuan 3 ini ada pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga. Sama nanti sampai pertemuan 4 ini kita membahas tentang dimensi bentuk dan karakteristik pola asuh orang tua dalam keluarga. Di kelima, faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam anak dan keluarga. Selanjutnya adalah pengaruh pengasuh dan interaksi hangat dan positif dalam keluarga terhadap perkembangan anak. Nah, UTS. Nanti UTS-nya saya akan lebih kita coba mudahkan seperti apa. Yang penting bahwa perkuliahan ini targetnya adalah teman-teman memahami itu. Nanti sampai pertemuan 9 setelah UTS kita akan bincang dimensi bentuk dan karakteristik pola asuh orang tua dalam keluarga. Terus masih karena lumayan panjang ya terkait dimensi bentuk dan karakteristik. Terus kompetisi pengasuhan orang tua, kekerasan dalam keluarga, terus bentuk dan peranan komunikasi serta dalam keluarga terhadap tumbuh kembang anak, dampak ekonomi dan pendidikan keluarga terhadap tumbuh kembang anak. Nah, ini kita nanti akan belajar ini bersama-sama bagaimana nih teman-teman yang di Uni Muda nanti akan bercerita di Kabupaten Sorong itu akan seperti apa, di Jawa Tengah, di Banyumas akan seperti apa. Ini akan menarik nih, diskusi teman-teman dari berbagai daerah akan seperti apa. Itu teman-teman, barangkali untuk pertama mungkin tadi ya untuk kontrak perkuliahan nanti saya mungkin share tidak, karena untuk ngejar pertemuan nanti saya akan bikin video mungkin tidak harus kuliah tapi nanti bisa melihat video saya. Setelah itu nanti ada penugasan terus ada pertemuan begitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Pak Irfan izin bertanya, Pak. Ya. Ini untuk di on class kan tadi tersetting absen jam 2 nggih, Pak. Dari kami itu ada yang belum bisa absen bagaimana, Pak? Siap, nggih. Atau disetting ulang atau gimana nggih, Pak? Nggih, enggak apa-apa. Emang untuk khusus kelas PJJ ini nanti juga kita absen untuk manual gitu. Jadi memang masih penyesuaian. Nanti kita coba setting ulang lagi, Mbak Puji, begitu. Yes. Lalu untuk kontrak pembelajaran mengenai izin dan lainnya bagaimana nggih? Barangkali dari teman-teman Uni Muda dan UMP belum tahu untuk kontrak pembelajarannya seperti itu. Oke, baik teman-teman, yang paling utama untuk kontrak pembelajaran, silahkan kalau yang memang ada, karena ini saya tidak bisa saklek ya, karena di era kayak gini, online, kayak tadi tuh ada yang nggak bisa masuk Pak, sinyal dan sebagainya. Yang penting bahwa nanti tentang kehadiran itu saya nilai, saya tak konfirmasi melalui tugas gitu ketika UTS atau UAS. Jadi ketika teman-teman bisa mengerjakan, saya anggap teman-teman sudah mengikuti perkuliahan. Yang penting teman-teman perkuliahan hadir, lebih bagus mungkin kameranya dibuka, atau saya tidak memaksakan untuk dibuka ya, tapi nanti pada suatu saat mungkin kita diskusi apa nanti kita coba buka kamera semua itu.
Terus yang selanjutnya terkait izin, silakan nanti kalau ada yang berhalangan bisa izin saya langsung, nggak apa-apa. Kayak gitu Mbak. Itu. Dari teman-teman kira-kira seperti apa? Pokoknya dari saya seperti itu. Kalau saya itu lebih pada teman-teman bisa memahami terkait dengan perkuliahan ini. Gitu. Oke, Pak Irfan, untuk nanti kan dijelaskan tadi oleh Pak Irfan bahwasanya akan dilanjutkan tentang video dari Pak Irfan, video penjelasan materi, lalu nanti kita mungkin bisa diskusi di Google Meet atau di Zoom. Ya. Itu dengan diskusinya ketika ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban, ada nilai plusnya atau gimana gitu Pak? Biasanya ada rebutan-rebutannya gitu Pak. Ada dong, ya. Nanti ada nilai tersendiri. Nah, biasanya itu saya tuh paling, teman-teman, ini kelasnya punya minimal Instagram punya semua nggak? Punya, Pak. Punya Pak. Ya, teman-teman muda juga ya. Karena penting itu hari ini perlu teman-teman bicara di materi tentang, saya kan sering begitu. Jadi ketika mereview jurnal nanti akan presentasi di Instagram gitu kan, Instagram nanti bicara seperti apa, karena era hari ini tuh memang harus kita mengikuti proses itu, dan orang harus tahu apa yang memang, karena itu ilmu ya, bisa menjadi media informasi yang baik gitu. Dari Uni Muda ada yang mau tanya? Iya Pak, makasih izin bertanya. Ya. Dari Uni Muda. Maaf Pak, saya baru dapat masuk nih, saya dalam perjalanan jadi. Wah, udah malam ya Kak? Iya, udah malam di Sorong. Ya. Saya hanya usul, kita sangat terkendala dengan on class ini Pak. Kita mau untuk daftar saja sangat susah sekali. Jadi kalau boleh tugas-tugasnya itu Bapak share aja di grup. Siap. Agar mempermudah kami yang terkendala dengan jaringan Pak. Oke. Ya seperti tadi Bapak katakan bahwa nanti ada linknya. Kalau kita mau mendaftar langsung lewat kelas itu sangat susah sekali Pak. Siap. Juga sangat susah sekali. Jadi kalau bisa itu Pak kita lewat WA saja biar dapat mempermudah kami dalam membuat tugas bahkan absen Pak. Itu saya usul dari kami dari Uni Muda Sorong. Siap Mbak Andalina. Ya. Pokoknya saya akan ikuti karena memang ini tantangan menarik nih. Nanti saya juga kemarin sudah berpikiran sih presensi mungkin tidak. Bu Kaprodi kemarin juga sudah bilang itu nggak harus pakai on class gitu karena kendala sinyal dan sangat sulit sekali. Ya, akhirnya saya ya pribadi aja. Dia bilang nggak apa-apa, Bunda Andalin penting bisa buat tugas seperti itu. Nanti tak buat presensi yang lebih ini ya, pakai BitNJ nanti biar teman-teman pas kuliah saya share linknya nanti absen gitu. Karena tetap saya harus ada bukti itu sih presensinya untuk mengganti yang on class gitu. Iya. Itu ya. Iya Pak, aduh sangat berterima kasih. Ya. Mempermudah. Ya. Ada lagi? Pak Irfan, siap. Izin bertanya. Monggo. Untuk waktu kuliahnya ditetapkan pukul 4:30 atau nanti sewaktu-waktu bisa berganti gitu Pak? Nah, karena hari ini saya tadi rapat ya, jadi tetap kalau aslinya sih jam berapa ya? 12:30 ya? 1 Pak. 12:30 ya. Dari Uni Muda nggak bisa ya kalau 12:30 ya, maksudnya nggak repot kayak gini. Ini kan repot ini. Iya Pak, siang aja Pak. Jangan ya. sampai malam gini, iya Pak. Ya, maaf loh, ini tadi pengen siang cuman saya juga tadi harus presentasi jadi geser taunya sana jam 6 ya. Nggak apa-apa. Siap. Oke, teman-teman mungkin ada lagi?
Nggak ada ya dari Uni Muda? Oh iya Pak, saya ingin bertanya, Nah, untuk jadwalnya itu hari ini kah ditetapkan atau hari apa gitu? untuk jadwal pastinya hari ini. Hari ini. Oh iya. Nah, Pasti. hari ini udah pasti. Nanti mungkin kalau ada tambahan, biar untuk mempermudah saya share ini aja ya, video pembelajaran. Gitu, biar teman-teman bisa masih nyimak, terus nanti saya penugasan, terus saya share link gitu. Karena Iya, kondisinya kan berbeda ya, kondisi internet dan sebagainya. Gitu. Oke, ada lagi? Tidak lagi, Pak. Ya, oke. Saya itu kalau saya masalahnya pernah 3 mingguan di Papua, tapi di Uncen, bukan di Sorong. Besok lah ya, kalau udah nggak pandemi, main di Uni Muda itu sama teman-teman UMP. Siap, Pak. Oke, teman-teman, saya bersyukur sekali ya bisa memberikan bertemu bersilaturahmi dengan teman-teman Uni Muda dan teman-teman dari UMP. Mudah-mudahan karena prinsip saya kalau ngajar semua adalah guru ya, jadi nanti proses ke depan nanti teman-teman bisa berdiskusi, bisa karena ada hal-hal menarik nih kalau dari di Uni Muda itu kan mungkin masyarakatnya kebiasaannya seperti apa, karena kan dari proses pendidikan pengasuhan anak mungkin ada hal yang menarik nanti mungkin dari teman-teman UMP seperti apa, itu akan menjadi sebuah riset mini yang nanti kita diskusikan bersama-sama seperti apa. Jadi disiapkan saja mungkin teman-teman, Pak ini di Sorong itu kalau anak kecil ini harus kayak gini gitu. Nanti kan di Purwokerto, oh di Purwokerto cuma kayak gini kah ya gitu. Nanti itu menarik. Saya ini menunggu besok-besok ketika ada proses-proses diskusi di sana seperti apa, di sini seperti apa, karena itu akan menambah keilmuan kita gitu. Yang pasti kan memang teman-teman ini kan pejuang ini ya, pendidikan anak usia dini. Yakin saja karena anak usia dini kan menjadi hal yang luar biasa gitu. Walaupun memang dalam kondisi tertentu sulit dan sebagainya, tetapi ini jadikanlah ini sebagai sebuah amal ibadah yang nantinya Mbak semua bisa menjadi sebuah simpulan untuk nanti di akhirat gitu. Nah ini penting gitu. Ini nggak ada yang laki-laki ya? Tidak. Perempuan semua ini ya. Ada di semester saya baru ada, Pak. Oh gitu, iya. Jarang masalahnya kalau PAUD itu kan yang perempuan itu yang laki jarang. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, ini sebagai pengantar RPS ini, besok saya akan menampung, pokoknya kuncinya adalah kuliah dengan saya. Prosesnya teman-teman memahami, nanti saya akan gunakan media termudah karena kondisi daerah berbeda-beda, yang penting pesan ilmunya sampai. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Pakai Zoom aja, Pak. Iya. Kalau pertemuannya pakai Zoom aja, kalau yang Google Meet kayaknya jaringan susah. Oh gitu. Loh, Google Meet bukannya lebih ringan, Pak? Bagaimana di di Raja Ampat, Bunda Andalina? Oh, di Raja Jaringan Ampat. masuk atau ada? Kalau kami buat Zoom itu masih sangat bagus, tapi kalau Iya, pakai kalau Zoom bagus. Google susah, Google Meet Pak. setengah mati, Pak. Iya. Oh, unik yang malah yang Google Meet yang Zoom ya yang lancar. Oke. Saya saja mengaksesnya saja sampai saat ini lewat HP tidak bisa sama sekali. Aduh, sangat susah. Beli signal, Jo. Pasang di rumah. Apalagi malam-malam gini ya kayak kuliah udah mau. Gitu ya, sampai ketemu nanti kita diskusi lagi, nanti udah kontrak belajarnya, berarti pakai Zoom saja ya kalau mau ketemu ini ya. Ya. Zoom. Oke, yang pertama pertemuan kalau online pakai Zoom, yang kedua sepakati nanti
presensinya mungkin untuk uni muda, nanti presensi manual, tak share link ketika kuliah, tak share. Sangat bersyukur Ya, Pak. penugasan kayak gitu. Gitu ya. Iya Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih teman-teman dari UMP yang udah di sini udah mau masuk maghrib nih. Biasanya Mbak Ibu semua mau masak nih. Kalau di uni muda udah jelang malam ini. Sudah malam Pak. Udah malam ya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih ya semua ya. Mohon maaf yang di uni muda saya tadi nggak tahu ternyata udah maghrib gitu kan. Tak kira cuma kacek berapa 15 menit tapi 2 jam juga. Itu sampai ketemu. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata. Saya yakin semuanya memiliki kemampuan yang sama, memiliki peluang yang sama. Nanti kita diskusi bersama. Gitu ya di pertemuan berikutnya. Siap, Oke. Pak. Pamit Iya. ya. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Oke Pak. Iya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Pak. Terima kasih semua.